Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Hidayah Ekonomi Channel. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi kelas 10, yaitu terbentuknya harga pasar dan struktur pasar. Nah, pada bagian pertama kita akan membahas tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa yang diminta oleh konsumen pada tingkat harga dan jumlah barang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi, permintaan ini berada di sisi konsumen. Permintaan kata lainnya adalah demand. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan adalah yang pertama, harga barang komplementer atau barang pelengkap dan harga barang substitusi atau harga barang pengganti. Kita ambil contoh. Ketika harga daging sapi itu melambung tinggi, maka pemerintah memutuskan untuk mengimpor daging kerbau. Nah, harga daging sapi yang tinggi tadi diganti dengan harga daging kerbau yang relatif murah sehingga konsumen tetap bisa mengkonsumsi daging. Kemudian tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang, maka jumlah permintaannya juga otomatis akan meningkat. Kemudian perubahan selera dan mode pada masyarakat. Misalnya, belakangan ini sedang digandrungi mode ke arah Korea, sehingga masyarakat berbondong-bondong untuk membeli barang-barang yang berbau K-pop. Kemudian menjelang hari raya keagamaan, misalnya ketika menjelang lebaran, maka harga barang juga meningkat karena permintaan yang meningkat. Kemudian kondisi sosial dan ekonomi, ketika keadaan keamanan itu terganggu, maka harga barang juga akan meningkat. Kemudian kita beralih ke hukum permintaan. Hukum permintaan itu menyatakan hubungan yang berbanding terbalik. Berbanding terbalik sini maksudnya ketika harga barang naik, maka jumlah permintaan akan turun. Artinya dia tidak berbanding lurus, tapi berbanding terbalik. Dan ketika harga barang turun, maka permintaan naik. Nah, ini berlaku ceteris paribus, artinya faktor-faktor yang sudah Ibu sebutkan tadi itu tidak berpengaruh. Jadi permintaan ini meningkat hanya dipengaruhi oleh harga. Kemudian kita membahas tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan dirumuskan dengan Q-D karena dia demand atau permintaan. Q-D sama dengan min AP plus B, atau kita pakai fungsi P, PD sama dengan min 1 per AK plus B per A. Memahami mengenai materi kurva permintaan dan fungsi permintaan, di sini ada contoh tabel permintaan kacang, di mana di titik A itu harga 25.000, jumlah barang yang diminta 500. Titik B, jumlah harga 30.000, barang yang diminta 400. Titik C, jumlah harga 35.000, barang yang diminta adalah 300. Titik D, harga 40.000, barang yang diminta 200. Dan titik E, harga 45.000, barang diminta adalah 100. Setelah tabel tersebut, maka kita dapat membuat kurva permintaan, di mana kurva vertikal ini adalah kurva yang menunjukkan tingkat harga yang ditandai dengan P. Kemudian kurva horizontal itu menandakan tentang jumlah unit barang yang diminta. Titik A didapat dari jumlah unitnya 100, harganya 45.000. Kemudian juga begitu juga titik B, jumlah barang yang diminta 200, harganya 45.000. Titik C, titik D, dan titik E. Maka dari titik-titik tersebut akan ditarik garis lurus, itu adalah kurva permintaan atau kurva demand.
Nah, kemudian dari tabel tersebut kita juga dapat membuat salah satu contoh perhitungan. Di sini kita ambil nih baris kedua. Perhitungan fungsi permintaan. Diketahui P1 sama dengan 30.000, P2 35.000, Q1 jumlah barang yang diminta itu adalah 400. Sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga barang naik, maka jumlah barang yang diminta itu akan mengalami penurunan. Q2-nya itu adalah 300. Kemudian yang ditanya itu adalah fungsi permintaan atau QD. Maka kita masukkan rumus dulu. Jawab QD sama dengan P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Masukkan rumusnya. P dikurang P1 itu adalah harga awal 30.000 per P2 35.000 dikurangi dengan 30.000 sama dengan Q min Q1 itu adalah 400 per Q2 nya 300 min 400. Hasilnya P min 30.000 per 35.000 dikurangi 30.000 itu adalah 5.000 sama dengan Q min 400. 300 min 400 itu adalah minus 100. Nah, setelah itu kita kalikan silang. P min 300 dikali dengan min 100, kemudian Q min 400 dikali dengan 5.000. Min 100 dalam kurung P min 30.000 sama dengan 5.000 dikali Q min 400. Ini kalikan. Min 100 dikali P didapat min 100P. Min 100 dikali min 30.000 maka didapat plus 3 juta. Sama dengan 5.000 kali Q itu adalah 5.000 Q. 5.000 dikali minus 400 maka didapat hasilnya minus 2 juta. Nah, karena ini berbeda peubah, yang satu 5.000 Q sedangkan ini tidak ada Q-nya, maka kita tidak bisa menjumlah. Maka kita harus pindah ruas ke sebelah kiri. Maka didapat persamaan min 100P plus 3 juta. Ini pindah ruas ke sebelah kiri, minus menjadi plus. Plus 2 juta sama dengan 5.000 Q. Minus 100P plus 5 juta sama dengan 5.000 Q. Nah, setelah itu karena ini yang ditanya adalah QD, maka bagaimana 5.000 Q menjadi Q saja? Maka ini harus dibagi dengan nilai yang sama, yaitu 5.000. Kalau yang kanan dibagi dengan 5.000, maka yang kiri juga harus dibagi dengan 5.000. Jadi 5.000 Q per 5.000, maka yang kiri juga min 100P per 5.000 plus 5 juta per 5.000. Hasilnya
ini min 1/50P plus 5 juta dibagi 5.000, ini coret nolnya 3, coret nolnya 3, 5.000 dibagi 5 hasilnya adalah 1.000, sama dengan 5.000 bagi 5.000 1 sama dengan Q. Maka didapat persamaan QD sama dengan 1.000 min 1/50P, atau desimalnya itu adalah QD sama dengan 1.000 min 0,02P. Maka jadi fungsi permintaan itu adalah QD sama dengan 1.000 min 0,02P. Semoga kalian dapat memahami perhitungan tentang fungsi permintaan tersebut. Kita akan membahas tentang penawaran. Kalau tadi permintaan berada pada sisi konsumen, maka kalau penawaran itu barang yang ditawarkan pada sisi produsen. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan pada tingkat harga, waktu, dan tempat tertentu oleh penjual atau produsen. Kalau hukum permintaan itu adalah berbanding terbalik, kalau hukum penawaran itu dikatakan berbanding lurus. Artinya, jika harga barang itu tinggi atau naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat atau banyak. Sebaliknya, kalau harga barang rendah, maka jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Dengan kata lain, itu berbanding lurus. Hukum penawaran berlaku jika harga lain, faktor lain selain harga dianggap sebagai ceteris paribus. Kemudian di sini ada tabel penawaran, di mana titik A harganya 25.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 100. Titik B, harga meningkat menjadi 30.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga meningkat seperti hukum permintaan tadi. Maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 200. Titik C, harga barang 35.000, jumlah barang yang ditawarkan 300. Titik D, harganya 40.000, jumlah barang yang ditawarkan 400. Titik E, harga 45.000, jumlah barang yang ditawarkan adalah 500. Maka dibuat kurva penawaran. Itu titik A di harga 25.000, jumlah barang 100, titik B, titik C, D, dan E. Maka dari titik-titik ini akan ditarik sebuah garis yang dikatakan sebagai garis supply atau garis penawaran. Nah, untuk memahaminya, kita ambil salah satu tingkat harga, yaitu kita ambil titik B, di mana diketahui itu P1-nya adalah 30.000. Kemudian P2-nya itu adalah 35.000. Q1 sama dengan 200, Q2 sama dengan 300. Ditanya itu QS supply. Jawab. Untuk rumus baik fungsi permintaan dan penawaran itu rumusnya sama. P min P1 per P2 min P1 sama dengan
Q min Q1 per Q2 min Q1. P dikurang masukkan rumus P1 nya 30.000 per 35.000 min 30.000 sama dengan Q min 200 per 300 min 200. Maka didapat persamaan P min 30.000 per 5.000 sama dengan Q min 200 per 300 dikurang 200, 100. Kalikan silang seperti tadi. 100 kali dalam kurung P min 30.000 sama dengan 5.000 kali dalam kurung Q min 200. Nah, ini kalikan 100P min 3 juta sama dengan 5.000 min 1 juta. Oke, 5.000 Q ini sama, harus pindah ruas. 100P min 3 juta ini pindah ruas, minus jadi plus 1 juta sama dengan 5.000 Q, ya kan? Kemudian 100P minus 3 juta plus 1 juta hasilnya adalah minus 2 juta sama dengan 5.000 Q. Maka ini harus dibagi dengan 5.000. Ini bagi 5.000, yang kiri juga dibagi 5.000. Maka ini 1/50P minus 2 juta bagi 5.000, coret nolnya 3, 2.000 bagi 5 itu minus 400 ya, minus 400 sama dengan 5.000 bagi 5.000 Q. QS sama dengan min 400 plus 1/50P. Atau QS sama dengan min 400 plus 0,02P kalau didesimalkan. Jadi fungsi penawaran itu adalah QS sama dengan min 400 plus 0,02P. Kemudian setelah permintaan dan penawaran, kita akan membahas tentang harga keseimbangan. Sekian dulu materi dari Ibu, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjauhi kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.